Puji Tuhan, sekarang kita akan membahas pelajaran volume yang keempat, bahan pengembalaan, volume 4, yang judulnya adalah Roh Itu dan Hayat. Jadi satu kitab ini adalah volume 4, isinya Roh Itu dan Hayat. Dalam judul yang lebih kecil lagi, pelajarannya hari ini pelajaran ke-9. Judulnya adalah menjadi satu roh dengan Tuhan. Sebelum kita meneruskan, kita harus perhatikan yang menjadi satu roh dengan Tuhan itu siapa. Yang menjadi satu roh dengan Tuhan itu adalah kita. Semua yang percaya kepada Tuhan yang telah diselamatkan. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Beberapa waktu ini juga bicarakan tentang bagaimana di dalam roh untuk menikmati Allah. Ya, bahkan ada yang membagikan nikmat bahwa dia sangatlah terjamah. Karena ternyata dia punya roh manusia. Sehingga membuat dia satu wahyu yang baru, dan semoga selanjutnya dia akan menuntut Tuhan yang lebih baik. Mengapa satu orang itu perlu sadar, menyadari kalau dia itu memiliki satu roh. Dan roh ini adalah yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, kita ini menekankan fakta bahwa kita percaya kepada Kristus memiliki roh manusia yang dilahirkan kembali, roh manusia yang dihuni oleh roh ilahi, dan manusia yang dihuni oleh roh ilahi. Dan bahkan kita ada satu roh dengan Tuhan. Kita semua sebenarnya memiliki roh ini, asal kita percaya Tuhan, kita dilahirkan kembali, roh ini ada. Roh. Tetapi sering-sering kita tidak sadar, sering-sering kita tidak mempedulikan. Yang kita pedulikan cuma fisik kita atau psikis kita. Badan yang sehat atau pikiran yang pandai. Orang yang pandai, pikirannya yang cair. Nah, itulah saudari, sering kita tidak sadar demikian. Dan kalau kita itu menyadari bahwa kita memiliki roh manusia, maka ini penting supaya kita masuk dalam hidup gereja. Kita sadar kita ini sekarang di satu lingkupan yang lain dengan dunia, adalah memasuki dari kehidupan gereja, dari kerajaan Kristus. Kita haruslah sehari-hari terus melatih roh kita.
Melatih roh kita itu bukan hanya kita melatih, lalu kita berdoa, atau kita berseru nama Tuhan, atau kita supaya lebih mantap, mungkin kita baca ayat yang dengan suara yang keras. Jadi roh kita, orang kita yang di dalam itu yang akan kita latih. Bukan hanya fisik, kita sekolah, masa otak kita, bukan secara psikologi begitu, bukan juga secara fisik kita latihan satu cabang olahraga dan badan kita menjadi sehat. Ya. Nah, saudara-saudari, kita maju lagi. Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Tapi Kristus maju lagi. Kristus menjadi roh pemberi hayat. Moga-moga kita bisa sadar. Allah itu roh, lalu Kristus itu menjadi roh pemberi hayat. Apa bedanya? Kalau Allah itu roh, memang itu sifatnya Allah. Allah itu adalah roh. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, kita mengatakan Allah adalah roh. Tapi dalam ketritunggalan, maka putra ini yang mengekspresikan Allah. Allah itu seperti sumbernya, putra itu mengekspresikannya, nah roh itu merealitaskan putra. Artinya roh manusia yang kita miliki ini, dia yang membuat putra itu menjadi real, yang bisa dilihat oleh orang, bisa dirasakan oleh orang. Dalam Alkitab kita telah melihat Adam yang akhir adalah Kristus, dia ini inkarnasi. Lalu dia melalui kematian dan kenaikan ke surga, melalui kematian dan kebangkitan, dia ditransfigurasi. Rupanya itu sudah diubah menjadi roh pemberi hayat. Ya, inilah kita menyadari bahwa kalau Allah roh, itu cuma ada unsur Allah. Tapi kalau Kristus, dia itu lebih dari roh. Dia adalah roh pemberi hayat. Mengapa bisa demikian? Telah kita lihat tadi bagaimana Tuhan berinkarnasi, kemudian melalui kematian dan kebangkitan, dia ini ditransfigurasi menjadi roh pemberi hayat. Puji Tuhan, di roh hayat ini sebagai ekspresi tertinggi daripada kita maju lagi, pusat manusia itu adalah roh. Saudara-saudari, kalau kita disuruh menjawab pertanyaan, pusat manusia itu apa? Dan mungkin kita mengatakan pikiran kita atau sesuatu yang dari hati kita. Nah, sebenarnya pusat daripada manusia itu adalah roh. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, ya jelas mengungkapkan pada kita bahwa persona kita yang lengkap ini adalah ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Itu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 mengatakan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terjaga
ketika Tuhan datang. Nah, tubuh ini adalah bagian yang ada di luar, fisik ini, bisa ketemu dengan orang, bisa bicara, bisa interaksi. Psikis itu adalah diri kita, termasuk pikiran, emosi, dan tekad kita, yaitu ya yang di dalam. Dan roh kita adalah bagian yang terdalam, bagian lebih dalam lagi daripada psikis maupun fisik. Dan roh kita inilah yang akan berurusan dengan hal-hal rohani. Kalau hal-hal yang di luar fisik, psikis itu di bagiannya itu, tapi bagian dengan roh, dengan Allah adalah roh kita. Nah, kita adalah hubungan dengan hal-hal rohani. Setiap hari kita akan kontak demikian. Bahkan di sini mengatakan pusat diri kita itu adalah manusia. Nah, manusia itu dia sangat penting bagi Allah, bahkan lebih penting dari langit dan bumi. Nah, itulah diri kita ya, harusnya begitu. Kita maju lagi, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan ini menjadi satu roh. Karena kita disatukan dengan Tuhan, kita adalah satu roh dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa disatukan? Tadi di 1 Korintus pasal 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya kita kalau mengikatkan diri dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Nah, baiklah itu yang kita lihat bahwa manusia pusatnya itu adalah roh. Ya, tapi praktek dalam kita kehidupannya bisa kita mungkin ke fisik atau ke psikis. Tapi kehendak Tuhan adalah supaya pusatnya manusia itu adalah roh. Tentu roh yang dilahirkan kembali ini yang sudah berkali-kali kita sebut tadi ya. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Bagaimana kita itu bisa menjadi satu roh dengan Tuhan? Karena kita disatukan dengan Tuhan, kita adalah satu roh dengan Tuhan. Nah, ini berarti bahwa roh yang merupakan pembawaan roh kita dan roh Tuhan adalah roh Tuhan dan roh kita. Ya, semua pengalaman rohani kita itu semua ada di dalam pembawaan ini. Roh Allah dengan roh kita dengan roh Tuhan. Seperti persatuan kita dengan Tuhan, doa kita kepada Dia, hidup kita bersama dengan saudara-saudari, dan ketaatan kita kepada Tuhan, ada yang di dalam roh ini, roh Tuhan dan roh kita baur menjadi satu roh. Kalau kita selalu demikian, maka hidup kerohanian kita akan tumbuh dan kita juga akan maju dalam kehidupan gereja. Mengapa kita dalam kehidupan sehari-hari itu perlu pakai roh kita? Kan kita boleh tidak pedulikan roh kita. Kita akan mempedulikan tentang fisik atau psikis kita. Tapi kita ini sebenarnya perlu memakai roh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pakai roh kita, maka hal-hal yang
sulit, hal-hal yang repot itu akan selesai. Ya, misalnya sekarang ini terjadi satu hal. Terjadi satu hal yang biasa aja lah. Suami dari rumah keluar kerja capek pulang, istrinya membuat dia tambah capek. Karena istrinya terus mengeluh cerita ini cerita itu. Sebenarnya dia itu kan perlu istirahat, tetapi ditambahi lagi beban dari istrinya. Bukan disuruh cuci piring, masak, fisik, tapi psikisnya yang terganggu oleh istrinya, sehingga mungkin dia bisa marah-marah, ya, emosi yang keluar, marah, mungkin dia bisa melatih roh yang dilahirkan kembali, sehingga dia itu bisa tidak marah-marah dan dia bisa mengatasi hal itu dengan baik. Kalau menghadapi kesulitan demikian, maka saudari perlu kita ini melatih roh dan mempersilahkan roh pemberi hajat itu membimbing kita dengan membimbing istri kita. Ya, kita akan maju lagi melihat bahwa kalau kita memakai roh kita, tidak memakai fisik dan jiwa, maka roh kita dalam kehidupan sehari-hari akan terus kita tampilkan, terutama dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan keluarga. Ini lebih lama, lebih sulit ya. Kita perlu mengalami Kristus sebagai Sang Al-Muhid dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, kita perlu mengalami Tuhan adalah yang Al-Muhid, mencakup segala-galanya. Mencakup lahir kembali, mengalami Kristus sebagai bagian kita, juga mengalami persekutuan kita dengan Kristus. Dan jika roh kita tidak dilahirkan kembali oleh roh itu dan dihuni oleh roh itu, Kristus tidak bisa menjadi bagian kita. Kita tidak bisa dapat bagian dari Kristus. Kita tidak dapat dalam persekutuan. Kristus ini sama seperti alat listrik. Kalau skakelotnya tidak dinyalakan, meskipun dia sangatlah kuat, sangat mempunyai daya yang kuat, tetapi sama sekali tidak bisa masuk dan tidak bisa digunakan. Kita perlu terus belajar bersatu dengan Tuhan. Kita terus perlu belajar, ingatlah seperti listrik itu. Kalau kita tidak menyalakan saklarnya, maka Kristus itu tidak berguna, lampu tidak nyala, dan alat-alat listrik tidak kerja semuanya. Kita menjadi tidak karuan ya. Tapi puji Tuhan, sebenarnya kita ini sekarang adalah bersatu dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi satu sumber kita yang besar sekali, airnya yang tidak habis, kita bisa menggunakan dengan baik. Ya, kita memiliki sumber air, waduk yang tidak akan habis. Nah, sumber ini adalah Kristus, Allah Tritunggal telah melalui proses seperti roh
pemberi hayat yang al-muhid, menjadi roh pemberi hayat yang al-muhid. Nah, semoga saudara-saudari paham kalau kita ini sekarang mempunyai roh manusia, kita akan hidup dalam roh manusia. Dan roh manusia ini adalah pusat daripada diri kita. Nah, karena itulah kita harus melatih roh kita yang telah dilahirkan kembali, supaya kita selalu bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi ekspresi Tuhan, sehingga Tuhan akan dimuliakan. Tuhan rahmati kita dan berkati kita melalui kita membaca, mencari satu roh dengan Kristus, akan menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Sejak pagi bangun sampai malam istirahat. Tuhan berkati.